Dia dengan pedenya memamerkan dan dia bilang kalau itu adalah mobil baru dia. Mobil itu juga harganya mahal banget. Dia menangis. Ternyata pas ditanya-tanyain, dia jujur. Dia bilang kalau ternyata mobil mewah yang dia pamerkan itu, guys, demi pujian, ibu ini pura-pura kaya sampai akhirnya dia itu terbelit hutang dan gak punya apa-apa lagi Jadi ceritanya ibu-ibu ini lagi belanja di warung kan. Nah mereka itu mau persiapan untuk masak Setelah selesai belanja mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi pas di persimpangan sebelum mereka nyampe ke rumah masing-masing, tiba-tiba ada mobil berhenti yang nyamperin mereka. Ternyata yang membawa mobil itu adalah ibu-ibu tetangga mereka juga kan. Nah si ibu ini sombong banget padahal orang gak ada nanya itu mobil siapa. Dia dengan pedenya memamerkan dan dia bilang kalau itu adalah mobil baru dia. Mobil itu juga harganya mahal banget. Dia bilang gitu kan. Bahkan dia meledek ibu-ibu itu yang pergi ke warung jalan kaki dan membeli bahan makanan seadanya. Katanya dia gak mau belanja di warung gak level dia gitu kan. Nah setelah menyombongkan diri dia pun pergi gitu aja Nah mendengar hal itu ibu-ibu ini pun cuman bisa usap dada dan bersabar. Mau gibahin tapi takut dosa. Jadi ya udah sabar aja kan. Gak cuma nyombongin mobilnya aja si ibu itu juga sombong kalau dia beli kerudung seharga 400.000. Nah posisinya si ibu-ibu yang tadi belanja di warung, dia minta ditemenin suaminya ke mall untuk membeli kerudung kan. Nah pas di mall mereka ketemu lagi tuh. Terus dia pamer dia bilang kalau dia beli kerudung seharga 400.000. Tapi si ibu yang penyabar tadi cuman bilang ya gak apa-apa bu, kalau saya mah cari yang nyaman aja dan saya juga gak sanggup beli kerudung semahal itu. Bahkan suami ibu penyabar tadi sampai ngucap astagfirullahaladzim mendengar harga kerudung 400.000. Karena 400.000 itu dibelikan sayur dan lauk itu udah dapat banyak banget kan. Gak sampai di situ aja kesombongan dia itu semakin merajalela. Saat kumpul-kumpul arisan dia pamer katanya kalau dia beli tas baru yang benar-benar bermerek banget dan ini tuh asli gak KW-KWan kata dia beli dengan harga yang mahal banget Tapi walaupun sudah berulang kali mendengarkan si ibu ini pamer barang, kedua ibu ini gak merasa iri sama sekali mereka ya biasa-biasa aja karena mereka ngerasa mereka gak akan sanggup membeli barang-barang tersebut. Jadi ya mereka gak iri sama sekali, mereka hanya bisa menyampaikan selamat dan jangan lupa bersyukur, cuman kayak gitu kan. Nah untuk menyempurnakan kesombongan dia dan menyempurnakan kepameran dia sengaja beli jam mahal gitu. Terus jamnya itu dia kasih ke si anak ibu-ibu penyabar tadi Si ibu penyabar itu bilang kan jangan gak usah ngerepotin banget, ini kan jam mahal. Tapi dia ngotot, dia mau kasih jam itu ke si anak perempuan ini. Anak perempuan ini seneng dong karena dia mendapatkan jam tangan yang mahal dan kebetulan jam itu lagi happening banget, lagi trending kan, temen-temennya banyak yang pakai. Pokoknya dia selalu memamerkan apapun barang mahal dia sampai akhirnya pada suatu hari tiba-tiba dia datang lagi ke rumah si ibu penyabar ini kan. Dia ketok pintunya. Setelah dia masuk dan dia duduk di kursi, tiba-tiba dia menangis-nangis. Si ibu penyabar ini dan suaminya heran dong kenapa dia menangis. Ternyata pas ditanya-tanyain, dia jujur. Dia bilang kalau ternyata mobil mewah yang dia pamerkan itu udah ditarik karena dia gak sanggup membayar cicilannya. Bahkan sekarang rumahnya juga harus disita. Karena mungkin dia mengambil uang ke bank untuk hura-hura dan agunannya itu adalah rumahnya. Karena dia gak bisa menyicil hutangnya tersebut dengan terpaksa rumahnya harus disita. Dan yang lebih parahnya lagi ternyata barang-barang yang selama ini dia pamerin itu gak ada yang asli sama sekali semuanya itu barang KW dan palsu. Di situ dia jujur dan minta maaf ke ibu-ibu penyabar ini. Nggak itu aja di situ dia juga meminjam uang ke si ibu penyabar ini dan suaminya. Padahal selama ini dia selalu mengolok-olok si ibu penyabar itu dan selalu menganggap remeh si ibu penyabar itu kan. Tapi walaupun selama ini sudah diolok-olok dan diledek, si ibu penyabar ini tetap baik hati. Dia memberikan pinjaman karena dia ngerasa si ibu ini benar-benar membutuhkan dan cuman dia yang bisa bantuin ibu ini. Nah dari sini kita belajar ya untuk jangan berpura-pura sok kaya hanya demi mendapatkan pujian dari orang-orang. Jadilah apa adanya diri kalian sendiri, sesanggupnya aja. Jangan terlalu memaksakan, karena kalau terlalu memaksakan bakalan kejadian seperti ibu ini. Ada nggak kalian punya tetangga ibu-ibu yang seperti ini? Kalau ada tulis di kolom komentar ya.